Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septilsa Fitri dengan NIM 34 2019 013. Kali ini saya akan melakukan pengujian validitas dan reliabilitas dengan menggunakan permodelan RAS menggunakan aplikasi WinStep. Nah, adapun cara pertama yaitu kita siapkan data mentah untuk pengujian kita. Nah, data ini terdiri dari 10 item dengan 10 responden. Sebelum masuk ke aplikasi WinStep, data mentah tersebut harus dikonvert terlebih dahulu. Nah, caranya itu kita blok dulu datanya, kita copy, lalu kita pindahkan ke Microsoft Excel yang baru. Nah, setelah itu kita klik kanan, lalu pilih kolom width, kita kasih jarak itu 1. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, kita klik kanan seperti ini, lalu pilih kolom width, kita kasih jaraknya itu antara kolom itu 1. Nah, setelah seperti ini, itu kita save as, kita pilih kita kasih nama itu dalam formatnya itu PRN. Jangan lupa kita save. Nah, lalu kita akan cari, kita buka datanya. Nah, data ini nanti akan kita pindahkan ke aplikasi WinStep. Oke, setelah itu kita buka aplikasi WinStep, kemudian kita klik seperti ini, kita klik no, kita pilih file, open file, lalu kita pilih data yang sudah kita siapkan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pilih data setup. Nah, setelah itu kan akan muncul seperti ini tampilannya pada data setup. Nah, di WinStep ini ada 2 kelompok, yaitu person dan juga item. Untuk person itu kita per person label kolomnya 1, person label like-nya itu juga 1. Kemudian untuk number row-nya juga 10, ininya kolomnya 13. Untuk itemnya, first itemnya itu kita mulai dari angka 4, karena di sini kita mulainya. Dia number of itemnya itu 10, karena kita ada 10 item. Kolom per responden itu ada 1. Untuk valid code-nya itu kita scan aja. Nah, untuk kita klik item label, di sini kita label R1, R2, R3, R4, R5, R6,
Oke. Nah, setelah itu kita klik mini step, lalu klik save control with data file in Excel to mini step analyze. Ini data save, yes. Kemudian kita enter 2 kali. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Lalu bagaimana kita melihat item-item ini valid atau tidak? Nah, caranya itu kita klik output table, summer statistik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, adapun sekarang kita akan interpretasikan atau kita tafsirkan analisis dari tabel 3.1 summer statistik ini. Dapat kita lihat bahwa persen reliability-nya itu 0,77. Ini artinya cukup reliable. Kenapa cukup reliable? Karena pada uji Cronbach's alpha itu kan antara 0,70 sampai 0,90. Nah, sedangkan kita ini dapatkan persen reliable-nya 0,77, artinya cukup reliable. Nah, setelah itu kita lihat di sini juga dapat kita lihat ada persen raw score to measure correlation-nya 0,86. Nah, kemudian ada Cronbach's alpha-nya yaitu 0,76. Ini artinya reliability-nya ini cukup konsisten, di mana kualitas antara interaksi person dan dengan item ini hasilnya cukup bagus, cukup lumayan bagus. Jadi kita tulis saja di sini, artinya cukup konsisten, di mana kualitas interaksi person dengan item ini hasilnya cukup bagus. Nah, setelah itu kita lihat di sini pada tabel summary of 10 measure item. Di sini kita lihat reliability-nya ini 0,64. Ini artinya tidak reliable. Kenapa tidak reliable? Karena ini kurang dari 0,7, dimana ketentuannya yaitu alpha kan 0,70 sampai 0,90. Kalau lebih itu lebih bagus, kalau kurang dari 0,70 itu tidak reliable. Mungkin itu saja untuk penafsiran dari tabel 3.1 summary statistik. Selanjutnya kita akan ke penjelasan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan
menganalisis output tabel 10 titik misfit order. Nah, caranya yaitu sama seperti summer statistik tadi. Kita klik output tabel, kita pilih ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah hasil output tabel 10 titik misfit order. Nah, selanjutnya kita akan tafsirkan bagaimana hasilnya. Nah, adapun ketentuan pada misfit order ini, dimana nilai outfitnya di sini kita akan melihat itu nilai mean square atau MSQ-nya. Nilai outfit dari MSQ-nya dan juga outfit dari ZSTD dan juga nilai outfit dari point value correlation. Nah, yang pertama di sini kita lihat nilai item itu, yang pertama itu R4. Dapat kita lihat bahwa outfit MSQ-nya ini 3,61, sedangkan tiga nilai 361 kan, berarti ini lebih dari 1,0, dimana nilai outfit MSQ-nya ini minimal kurang dari 1,5 dan 0,5 maksimal 1,5. Nah, jadi ini tidak masuk ya. Untuk outfit ZST-nya 3,12 ini kita lihat bahwa nilai outputnya itu minimal min 2 maksimal 2. Nah, ini juga tidak masuk. Nah, jika kedua nilai outfit MSQ dan ZSTD-nya juga tidak masuk, berarti ini dinyatakan item tersebut tidak valid. Karena nilai MSQ dan ZSTD melebihi ambang batas. Nah, selanjutnya yaitu kita ke yang kedua, yaitu yang kedua ini ada item R1. Nah, kita lihat bahwa nilai outfit MNSQ-nya ini 1,20. Nah, 1,20, jadi ini masuk ya, karena ini kurang dari 1,5. Kemudian nilai output ZSTD-nya 0,51, ini juga masuk karena kurang dari min 2 dan juga maksimal dari 2. Kemudian untuk point value correlation-nya juga ini tidak masuk karena 0,29, kan minimal 0,4 dan maksimal 0,5.
0,85. Jadi ini valid karena nilai MSQ nya 0,2, dia termasuk dalam ambang batas, dan juga nilai STD nya juga masuk karena 0,5 juga. Kemudian yang ketiga yaitu item R2. Nah, item R2 ini dapat kita lihat bahwa nilai MSQ nya ini 1,09. 1,09 ini kurang dari 1,5. Ini masuk nilai MNSQ nya 1,09, masuk ambang batas. Kemudian nilai, kita lihat juga nilai salah, ini 1,02, ini juga masuk. Kemudian kita lihat nilai outfit ZSTD nya ini 0,21. 0,21 ini juga masuk karena kurang dari 2, jadi ini juga masuk. Jadi nilai MSQ ini masuk. Kemudian nilai GSTD juga masuk. Karena kan nilainya 0,21. Kemudian untuk nilai output point correlation-nya itu 0,63. Dia juga masuk karena minimal kan 0,4 dan maksimal 0,5. Jadi ketiga nilai tersebut masuk. Kemudian jadi ini valid. Dan yang selanjutnya yaitu R5, item R5. Item R5 ini kita lihat juga bahwa nilainya itu nilai MSQ nya 1,06. 1,06 ini kan tidak masuk nih karena maksimalnya 1,5. Nah, kita lihat juga nilai output ZSTD nya yaitu 0,30. 0,30 ini juga tidak masuk. Nah, kemudian kita lihat nilai output point PU correlation-nya yaitu 0,53. Ini masuk. Artinya bahwa jadi untuk item R5 ini masuk karena 1,06, bukan 16. Mohon maaf, saya tadi salah. Selanjutnya jadi nilai output MSQ nya masuk, nilai point value correlation nya juga masuk. Artinya kalau kedua 2 dari 3 nilai tersebut artinya valid. Kemudian kita lihat juga karena nilai MSQ
MNSQ dan safety measure masuk ambang batas. Nah, selanjutnya yaitu ada item R8. Kita lihat di sini bahwa nilai outfit MSQ-nya ini 0,90. Artinya dia lebih dari 0,5 tapi kurang dari 1,5, artinya masuk. Kemudian nilai GSTD-nya yaitu minus 0,2. Minus 0,2 ini juga masuk karena nilai outfit standarnya juga masuk di sini, maksimal 0,2, minimal min 0,2, artinya masuk, artinya valid juga item R8 ini. Kemudian item R10 selanjutnya yaitu R10, kita lihat bahwa nilai outfitnya itu 0,85. Ini berarti lebih dari 0,5 tapi kurang dari 1,5, artinya masih masuk. Kemudian kita lihat juga nilai GSTD-nya. Nilai GSTD-nya itu minus 0,17. Berarti dia masih masuk karena belum lebih dari 0,2, artinya juga valid. Kemudian selanjutnya yaitu item R6, dimana item R6 ini output nilai MSQ-nya itu 0,55 dan nilai GSTD-nya minus 83. 0,55 ini kan lebih dari 0,5, jadi masuk. Kemudian GSTD-nya juga ini 0,83, artinya juga masuk, jadi valid juga. Nah, selanjutnya itu kita akan analisis juga itu item R3, dimana item R3 ini kita lihat bahwa nilainya itu nilai MSQ-nya ini 0,49. Ini tidak masuk karena kurang dari 0,5. Kemudian nilai GSTD-nya ini minus 0,97, masih masuk. Kemudian nilai point value correlation-nya ini 0,50, masih masuk karena lebih dari 0,4 namun masih tidak lebih dari 0,5, artinya valid juga. Kemudian untuk item selanjutnya itu R9. Nah, R9 ini dapat kita lihat bahwa output MSQ-nya 0,49, ini tidak masuk karena kurang dari 0,5. Kemudian nilai GSTD-nya minus 1,14 juga tidak masuk, artinya ini tidak valid. Nilai output point value correlation-nya ini 0,87 juga melebihi ambang batas, jadi tidak valid. Jadi item R9 ini tidak valid karena melebihi
Nah, kemudian yang terakhir yaitu item R7. Kita lihat bahwa item R7 ini nilai MSQ-nya ini 0,29. Dia masuk karena lebih dari 0,5, tapi tidak lebih dari 1,5. Kemudian untuk nilai outfit GSTD-nya ini minus 1,63. Ini tidak masuk. Kemudian kita lihat juga nilai output point venue correlation-nya di sini 0,72. Ini masuk. Jadi kedua nilai output MSQ dan juga nilai output point venue correlation-nya ini masuk. Jadi artinya valid karena nilai MSQ dan measure soalnya masuk ambang batas. Nah, sudah selesai interpretasi kita untuk output tabel 10 titik misfit order. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.